Halo teman-teman semua, kembali lagi di Adiloka Channel dan hari ini kita akan membahas satu hal yang baru. Ya, kalau mungkin dibilang baru, nggak baru-baru banget ya, karena ini udah ada sejak November 2022 kemarin. Ini adalah ChatGPT. Bagi yang sudah tahu ChatGPT, mungkin disimak aja karena di sini kita akan bahas manfaat dari ChatGPT bahkan dari sudut pandang yang berbeda. Teman-teman yang saat ini masih sebagai pelajar atau mahasiswa, ini cocok banget buat kalian. Bahkan teman-teman yang saat ini bekerja di kantoran atau dimanapun, apapun profesinya, ini juga cocok banget buat kalian. Bagaimana cara penggunaannya, itulah yang paling penting. Kita akan bahas hari ini, tetap di sini. Oke, kita langsung aja ke layar kita teman-teman, dan di sini kita sudah buka ya chat.openai.com. Jadi kalau teman-teman pertama kali datang ke alamat ini, teman-teman tinggal tambahkan saja link ini ya, dan saya akan taruh nanti di deskripsi. Dan hal pertama yang kita tanyakan adalah apa itu ChatGPT ya teman-teman. Kita perlu kenalan dengan ChatGPT ya. Nah di sini ChatGPT adalah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa natural. Jadi ChatGPT ini merupakan salah satu dari sekian banyak AI yang ada di dunia teman-teman. Dan menurut saya ChatGPT ini punya fungsi yang lebih banyak untuk pekerjaan kita ataupun kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya apa? Kita akan tanya dia ya. Apa yang bisa dia lakukan untuk kita ya teman-teman? Oke. Sebagai ChatGPT, saya bisa membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai topik, memberikan informasi dan pengetahuan, membuat rekomendasi, membuat daftar, dan banyak lagi. Cobalah mengajukan pertanyaan dan saya akan berusaha sebaik mungkin. Oke, jadi gini teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman yang belajar itu bisa menggunakan ChatGPT ini. Nah, kita langsung aja sebelum mengarah kepada teman-teman yang bekerja ya. Misalnya kita minta GPT ini untuk jelaskan rumus matematika misalnya ya. Coba jelaskan rumus Pitagoras. Nah, kita coba tanya dia. Dia akan jawab teman-teman. Rumus Pitagoras adalah rumus matematika yang memperhitungkan jarak antara dua titik pada sebuah bidang miring. Rumus ini adalah bla 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 bla, dan dia jelasin ya di mana si adalah sisi miring dan lain sebagainya. Jadi di sini ketika teman-teman mengalami kebingungan ya dengan jawabannya, teman-teman tanya aja lagi. Misalnya di sini kita udah dikasih jawaban ya, dan kita pengen contohnya. Nah, kita bilang aja sama GPT, berikan contoh. Jadi kita bisa minta sama dia untuk buatkan contohnya. Nah, ini ya teman-teman. Contohnya, jika Anda memiliki segitiga siku-siku dengan sisi miring yang memiliki panjang 8 cm dan sisi lainnya yang memiliki panjang 6 cm dan 9 cm, Anda dapat menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan panjang dari hipotenusanya ya. Jadi, sudah langsung dibuatkan perhitungannya ya. Dan si itu adalah 11 cm gitu. Nah, untuk hal lain bisa nggak? Bisa ya. Misalnya nih, ajarkan saya bahasa Inggris gitu ya. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa dasar bahasa Inggris dapat membantu Anda memulai. Jadi, dia bilang nih, belajarlah kosakata dasar ya, kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Kemudian belajarlah frase dan kalimat sederhana. Pelajaran tata bahasa, subjek, predikat, objek, dan tenses. Dari 6 daftar yang dikasih ini misalnya teman-teman, kita ambil dulu satu daftarnya ya. Yang nomor 1 misalnya. Jadi kita jawab. Baik, berikan saya 10 kata benda dan artinya. Nah, ini kalau teman-teman belajar bahasa Inggrisnya masih basic sekali ya. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, 10 kata per hari itu cukup untuk teman-teman belajar dan akhirnya nanti menjadi fasih dengan banyak kata ya. Nah, kalau teman-teman misalnya bingung cara bacanya, bisa salin ini bawa ke Google Translate ya. Kita akan buka di sini Translate Google. Nah, teman-teman bawa aja ini ya, di copy ya, kita klik kanan copy. Bawa ke sini ya. Di sini teman-teman bisa minta Google untuk bacakan ya. Table, may a chair, cursi book, book. Oke, kita dengarkan hanya bahasa Inggrisnya saja ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita udah tahu nih. Jadi yang pertama nih contohnya. Table ya, cara bacanya ternyata table. Kenapa sih Kak kita nggak langsung aja belajar di Google Translate-nya? Jadi gini teman-teman, bedanya di Google Translate dengan ChatGPT ini ya, dari yang udah saya gunakan kemarin-kemarin ya, Google Translate ini seringkali kurang akurat ya teman-teman ya, kurang nyambung dengan konteks kita dan kurang manusia gitu ya dari bahasa-bahasa dia. Kecerdasannya si Google Translate ini
membuat satu kalimat yang mungkin diusahakan untuk relevan, tapi dari pengalaman saya si ChatGPT itu lebih relevan lagi ya, lebih manusia gitu dari cara dia menyampaikan sesuatu. Kalau belajar kosakata mungkin di Google Translate masih bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar kalimat nih ya, yang udah tingkat lanjut gitu ya. Contohnya, apakah kamu sudah makan malam? Kita buat seperti ini teman-teman, dan nanti dia akan jawab, have you had dinner yet? Jadi itu adalah bahasa Inggris dari apakah kamu sudah makan malam. Ini baru tentang bahasa Inggris. Nah, gimana kalau kita pengen belajar bahasa Jerman? Bisa aja teman-teman. Bahkan tentang sejarah juga bisa aja, atau mungkin teman-teman butuh berikan saya contoh soal latihan matematika. Nah, teman-teman bikin di sini misalnya 10 atau berapa gitu ya. Misalnya kita buat 10 soal, dia akan berikan contoh soal teman-teman ya. Nah, ini ya. Oke, ini dia buat untuk contoh soal ringan-ringan. Nah, teman-teman kalau mau yang lebih spesifik, minta contoh soal yang untuk grade kalian ya. Misalnya, berikan saya 10 latihan soal matematika untuk SMA. Nah, jadi udah mulai bervariasi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar di sini, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, misalnya ada hal-hal yang kita nggak ngerti ya. Tentukan matriks inver dari A, bla bla bla. Nah, kita nggak ngerti nih, matriks inver ini apa. Jadi kita copy, ya, Ctrl C atau klik kanan copy. Tanya sama dia, apa arti dari ini? Nah, dia akan jelasin teman-teman. Metrik inverse adalah metrik yang memenuhi persamaan bla 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 bla, di mana ini adalah ini. Jadi kalau teman-teman masih bingung juga sampai sini, tanyakan lagi ke dia ya. Benar-benar kayak kita ngobrol sama teman kita sendiri. Bahkan teman-teman ya, ini bisa melakukan obrolan seperti kita sedang konsultasi dengan psikolog ya atau profesional lainnya. Dan di sini contohnya ya, kita akan buat satu contoh. Saya suka dengan seorang gadis, kan tetapi dia tidak menyukai saya. Apa yang harus saya lakukan? Ini kan udah urusan manusiawi banget gitu ya. Dia bisa jawab teman-teman. Berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu. 1. Terima bahwa hasil dari situasi ini mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda. Fokuslah pada diri sendiri dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Mulailah mengejar hobi atau kegiatan baru. Bicarakan perasaan Anda dengan orang yang Anda percayai atau terapis untuk mendapatkan dukungan dan perspektif yang baik, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang sudah bekerja, bagi guru misalnya ya, butuh soal matematika, dia bisa buatkan. Butuh soal sejarah pun dia bisa buatkan. Soal IPA, biologi, semua dia bisa buatkan. Teman-teman yang bekerja mungkin sebagai seorang pengajar atau trainer gitu misalnya ya, buatkan saya materi tentang analisis SWOT. Misalnya kita minta itu dan dia akan buatkan teman-teman. Analisis SWOT adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu organisasi, proyek, atau produk. Dia akan jelaskan secara lengkap komponen analisis SWOT itu apa saja. Nanti ketika teman-teman butuh lebih mendalami tentang analisis SWOT ini, teman-teman bisa tanyakan lagi. Teman-teman misalnya perlu siapa pencetusnya gitu ya. Kita bisa tanyakan nanti. Ini anggap aja dia udah lanjutkan sampai selesai, tapi kita akan stop di sini karena kita mau tanyakan siapa pencetusnya ya. Misalnya teman-teman butuh informasi tentang hal ini. Kita stop. Nah, kita tanya siapa pencetus analisis SWOT. Jadi dia jawab, asal-usul analisis SWOT tidak diketahui pasti. Metode ini sering digunakan dalam bidang bisnis dan manajemen tahun 1960 sampai dengan 1970-an dan mungkin berasal dari akademisi dan praktisi manajemen. Jadi ChatGPT ini aja nggak tahu, saya yakin di Google juga nggak akan ada teman-teman. Dan kalaupun ada, kita juga nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Nah, misalnya teman-teman butuh informasi tentang buku misalnya ya, berikan saya 10 list buku bisnis terlaris ya teman-teman ya di dunia. Nah, berikut adalah 10 buku bisnis terlaris. Jadi dikasih sama dia listnya. Nah, ketika teman-teman misalnya kita pengen tahu tentang The Lean Startup misalnya ya, jelaskan tentang buku pertama. Dia akan jelasin ya. The Lean Startup adalah buku yang ditulis oleh Eric Ries yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini membahas tentang metodologi perkembangan bisnis yang memfokuskan pada pendekatan cepat dan interaktif untuk menciptakan dan meluncurkan produk baru, bla 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 bla. Jadi teman-teman, kalau misalnya pengen tahu rangkuman dari sebuah buku, teman-teman bisa juga tanyakan sama si ChatGPT. Cuma perlu diingat ya teman-teman bahwa ChatGPT ini punya data terupdate itu adalah 2021 kemarin. Jadi
Jadi event-event ataupun kejadian yang terjadi setelah tahun 2021 kemarin, ChatGPT mungkin belum punya datanya. Dan ChatGPT ini dia tidak terkoneksi ke internet ya. Jadi teman-teman kalau nanyain hal-hal yang hype sekarang, yang di atas dari tahun 2021 mungkin dia akan tahu. Nah, sebenarnya masih banyak teman-teman hal yang masih bisa kita bahas tentang ChatGPT. Kalau teman-teman suka dan misalnya kepo atau mungkin ada yang mau ditanyain tentang ChatGPT, komen aja di bawah, nanti saya buatkan videonya khusus kita membahas ChatGPT. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan like video ini dan tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan sharing video ini kepada teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang sekiranya membutuhkan video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Ade Loka di sini.